Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Miftahul NIM 4303020018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Okta terkait dengan UAS Al-Quran. Jadi yang pertama adalah apa faedahnya memahami perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah? Itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa faedahnya memahami perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah? Jadi memahami perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah merupakan perkara yang sangat penting, karena di dalamnya terdapat faedah yang banyak. Di antaranya adalah yang pertama, mengetahui keindahan gaya bahasa Al-Quran yang memiliki tingkatan paling tinggi, karena bahasa Al-Quran disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menjadikan objek dakwah ketika itu. Terkadang bahasanya keras dan tegas, dan terkadang bahasanya lembut dan mudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang objeknya dakwah. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan perkara yang paling penting yang dibutuhkan masyarakat ketika itu, sehingga mereka lebih mudah untuk menerima dan mengambil faedahnya. Kemudian yang ketiga, mengajarkan para dai yang berdakwah di jalan Allah dan mengarahkan mereka untuk mengikuti metode Al-Quran dalam hal gaya bahasa dan tema disesuaikan dengan sasaran dakwah. Kemudian yang keempat, membedakan antara ayat yang nasih atau yang menghapus dengan mansukh atau yang dihapus hukumnya. Sekiranya terdapat dua ayat Makkiyah dan Madaniyah yang terlihat bertentangan dan tercapai di antara keduanya syarat-syarat nas atau penghapusan, jika syarat nasakh terpenuhi maka ayat Madaniyah akan membatasi hukum ayat Makkiyah, karena ayat Madaniyah turun lebih akhir dibanding ayat Makkiyah. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara penyampaian wahyu kepada Nabi dan Rasul? Oke, bagaimana cara penyampaian wahyu kepada Nabi dan Rasul? Ada 3 cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu yang pertama, melalui mimpi yang benar. Wahyu dengan cara ini langsung disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya tanpa perantara malaikat. Contohnya adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Yang kedua adalah dari balik tabir. Penyampaian wahyu dengan cara ini kepada Nabi dan Rasulnya juga sifatnya langsung, tidak melalui perantara malaikat. Penerimaan wahyu hanya mendengar kalam ilahi, akan tetapi ia tidak dapat melihatnya. Contohnya seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, melalui malaikat Jibril menurut Mana Al-Qotan. Ada 2 cara penyampaian wahyu oleh malaikat kepada Rasul. Yang pertama adalah datang dengan suatu suara seperti suara lonceng, yaitu suara yang amat kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Cara ini adalah yang paling berat bagi Rasul. Apabila wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW dengan cara ini, biasanya beliau mengumpulkan segala kekuatan dan kesadarannya untuk menerima, menghafal, dan memahaminya. Kemudian yang berikutnya, malaikat menjelma kepada Rasul sebagai seorang laki-laki. Cara ini lebih ringan daripada cara sebelumnya, karena adanya kesesuaian antara pembicara dengan pendengar. Berikutnya adalah apa perbedaan dan persamaan antara terjemah, tafsir, dan takwih? Perbedaan dan persamaan antara terjemah, tafsir, dan takwil. Oke, yang pertama adalah persamaannya dulu. Ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ketiganya juga sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Kemudian perbedaannya, menurut Zainuddin dan Muhridwan dalam bukunya yang berjudul Hubungan Tafsir, Takwil, dan Terjemahan, tafsir menjelaskan makna ayat
yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap, dan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Kemudian takwil adalah mengalihkan lafal ayat Al-Quran dan dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Kemudian terjemah adalah terjemah itu hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungan. Hubungan tafsir, takwil, dan terjemah seperti itu. Berikutnya adalah mengapa Abu Bakar ragu-ragu dalam masalah mengumpulkan Al-Quran padahal masalahnya sangat baik, lagi pula diwajibkan oleh Islam. Oke, mengapa Abu Bakar ragu dalam masalah pengumpulan Al-Quran padahal masalahnya sangat baik dan diwajibkan oleh Islam? Jadi jawabannya adalah Abu Bakar itu khawatir kalau orang mempermudah dalam usaha menghayati dan menghafal Al-Quran. Cukup dengan hafalan yang tidak mantap dan khawatir kalau mereka hanya berpegang dengan apa yang ada pada mushaf yang tertulis yang sudah dikumpulkan itu. Jadi akhirnya itu jiwa mereka lemah untuk menghafal Al-Quran. Minat untuk menghafal dan menghayati Al-Quran juga akan berkurang karena telah ada tulisan itu dan terdapat dalam mushaf-mushaf yang dicetak untuk standar membacanya. Sedangkan sebelumnya ada mushaf-mushaf mereka begitu mencurahkan kesungguhannya untuk menghafal Al-Quran. Dari segi lain bahwasannya Abu Bakar Siddiq adalah benar-benar orang yang yang bertitik tolak dari batasan-batasan syariat, selalu berpegang menurut jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ia khawatir kalau idenya itu termasuk bid'ah yang tidak dihendaki oleh Rasul. Karena itulah maka Abu Bakar mengatakan kepada Umar, mengapa saya harus mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Ini adalah mengapa Al-Quran disusun tidak sesuai dengan urutan waktu turunnya. Mengapa Al-Quran disusun tidak sesuai dengan urutan waktu turunnya? Jadi karena kalau disusun berdasarkan urutan waktu turunnya, maka nanti akan ketemu surat Al-Alaq ayat 1-5 di bab awal, kemudian dilanjutkan surat lain dan kemudian kembali ke surah Al-Alaq lagi. Dan kemudian akan ada pertanyaan kenapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan sesuai dengan surat Al-Quran, sehingga satu surat tidak terpotong-potong dalam beberapa bab. Jadi urutan ayat dalam setiap surat Al-Quran itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi yang setiap bulan Ramadan setiap surat dibacakan Nabi di depan malaikat Jibril untuk memastikan urutannya sudah benar. Jadi sudah dibacakan di depan malaikat Jibril memastikan urutannya sudah benar ya. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman dibuat mushaf Utsmani yang mengumpulkan semua surat yang berjumlah 114 itu dalam satu mushaf utuh, dan kemudian yang panjang diletakkan di bagian depan dan pendek di bagian belakang, kecuali Umul Quran, surat Al-Fatihah yang meskipun bukan surat terpanjang tapi diletakkan paling awal. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengapa membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid. Mengapa membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid? Jadi yang pertama adalah agar pembaca dapat melafalkan setiap huruf hijaiyah dengan benar yang sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kemudian yang kedua adalah agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca yang benar, sehingga keberadaan bacaan Al-Quran saat ini sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa hikmah Al-Quran diturunkan dalam sab'u ahruf? Hikmah Al-Quran diturunkan dalam sab'u ahruf.
Jadi di antara hikmah diturunnya Al-Quran dengan 7 huruf ini disimpulkan oleh Mana al-Qattan, antara lain yang pertama adalah untuk memudahkan bacaan dan hafalan Al-Quran bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dan belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Kemudian yang kedua, sebagai bukti kemujizatan Al-Quran, ya, yang memperhatikan kemurnian bahasa Arab dan beragam bunyi bacaan Al-Quran dari berbagai macam lisan dan pengucapan, sehingga mereka dapat memahami huruf maupun kalimat-kalimat yang akrab di telinga mereka dengan baik dan benar. Kemudian yang berikutnya, sebagai bukti kemukjizatan Al-Quran dalam aspek makna dan hukumnya, maka sesungguhnya istinbat hukum-hukum akan tersedia bersamaan dengan perubahan bentuk-bentuk lafal dalam sebagai huruf dan kalimat-kalimat, sehingga menjadikan Al-Quran sesuai dengan setiap zaman gitu. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan munasabah dalam Al-Quran? Munasabah dalam Al-Quran, munasabah dalam ilmu yang menerangkan hubungan antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lain. Apakah hubungan itu berupa ikatan antara am dan khosnya, atau antara abstrak dan konkret, antara sebab akibat, atau antara ilat dan mululnya, atau antara rasional dengan irasionalnya, atau bahkan antara dua hal yang kontradiksi sekalipun. Mengetahui ilmu tentang munasabah dalam Al-Quran adalah sangat penting, karena memahami Al-Quran dengan disertai pengetahuan tentang munasabah akan diketahui mutu dan kebalaghaannya Al-Quran. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hikmah Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa? Diturunkannya surat Al-Quran sesuai dengan peristiwa. Jadi yang pertama adalah untuk menguatkan hati Rasulullah. Allah sengaja menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur bertujuan untuk menguatkan hati Rasulullah SAW. Sebab wahyu yang turun secara bertahap menurut peristiwa, kondisi, dan situasi yang mengiringinya tentu akan lebih kuat menancap dan terkesan di hati sang penerima wahyu tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran. Orang-orang kafir menganggap aneh jika kitab suci diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang sebanding. Ternyata orang-orang kafir tersebut tidak sanggup membuatnya seperti Al-Quran, apalagi untuk membuat satu kitab langsung jadi dan lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah supaya mudah dihafal dan dipahami. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sangat mudah bagi manusia untuk menghafal serta memahami maknanya, terlebih bagi yang buta huruf seperti orang Arab pada masa itu, sehingga hal ini membantu mereka menghafal serta memahami ayat-ayatnya. Para sahabat langsung dapat menghafalkannya dengan baik, memahami maknanya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah agar orang mukmin antusias menerima Al-Quran dan giat mengamalkannya. Kaum muslimin memang menginginkan serta merindukan turunnya ayat-ayat Al-Quran, apalagi ketika memerlukannya, karena ada peristiwa yang sangat menurut penyelesaian wahyu, seperti halnya tentang ayat-ayat mengenai kabar bohong yang disebarkan oleh kaum munafik yang memfitnah Bunda Aisyah, dan ayat-ayat tentang li'an. Li'an itu saling melaknat, sedangkan menurut syara itu jika suami menuduh istri berbuat zina atau tidak mengakui anak yang dilahirkannya, namun suami tersebut tidak mempunyai 4 orang saksi, dan dalam tuduhannya itu tidak mempunyai 4 orang saksi.
maka baik suami maupun istri harus bersumpah. Kemudian yang berikutnya apa saja ruang lingkup ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran yang pertama adalah ilmu asbab al-nuzul atau ilmu tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah ilmu ijaz Al-Quran atau ilmu tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemudian ya, ilmu nasih wa al-mansuh, ilmu tentang ayat yang menghapus hukum ayat lain dan ayat yang dihapuskan hukumnya oleh ayat lain. Oke, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.